Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 2B yang solih dan solihah. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 1. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya dulu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita ulang kembali hafalan surat Al-Buruj. Kita akan membaca ayat 6 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Shadaqallahul azim. Silakan dihafalkan terus ya anak-anak. Yang belum mengirimkan setoran hafalan segera dihafalkan dan dikirimkan. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran subtema 2 kebersamaan di sekolah. Di sekolah tentunya kita punya banyak teman ya. Nah, dengan teman-teman kita yang ada di sekolah, kita harus bisa menjaga kebersamaan agar saat kita di sekolah bisa merasa nyaman bersama dengan teman-teman kita. Pembelajaran 1. Ino dan teman-teman selalu menjaga kebersamaan di sekolah. Mereka saling membantu jika ada teman yang kesusahan. Pagi itu mereka sedang kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh kebersamaan di sekolah. Bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Tujuannya untuk apa kok kita harus menjaga kebersamaan dengan teman-teman? Agar tercipta hidup rukun dan nyaman. Nah, tentunya kalian juga pernah ya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kebersamaan di sekolah. Halaman 46. Kebersamaan di sekolah sangat penting. Banyak tugas dari guru yang dapat dikerjakan bersama-sama. Menjaga kebersihan sekolah juga dilakukan bersama. Saat melakukan kegiatan di perpustakaan atau bermain juga dilakukan bersama. Nah, sekarang kalian bayangkan kalau di sekolah tidak ada kebersamaan. Bagaimana suasana di sekolah? Apakah menyenangkan? Tentunya tidak ya. Suasananya jadi
tidak menyenangkan, tidak nyaman, karena tidak ada kebersamaan. Baik, sekarang coba tuliskan 3 contoh kebersamaan di sekolah. Nah, ini ya contohnya. Sholat berjamaah, mengerjakan tugas kelompok, piket kelas, bermain bersama teman saat istirahat. Yang lain lagi masih banyak anak-anak, misalnya mengikuti upacara bendera. Kemudian apa ya yang lainnya? Membaca bersama di perpustakaan, atau kalian mengantri saat membeli makanan di kantin. Nah, itu semua menunjukkan sikap kebersamaan. Halaman 47. Di sini ada contoh dongeng yang menunjukkan sikap kebersamaan. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri kebersamaan yang menguntungkan. Silakan ya, nanti bisa dibaca sendiri. 47 dan 48. Kemudian sekarang 49. Untuk arti kata-kata ini, anak-anak nanti bisa mencari di Google atau boleh juga bertanya kepada orang tua. Nah, sekarang bawahnya ini adalah materi SPDP. Kebersamaan dapat dilakukan saat menari berkelompok. Ini ya, namanya menari berkelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang kalau yang ini. Gerak tari adalah gerakan badan yang teratur dan berirama. Gerak tari bermacam-macam. Ada gerakan tari yang mudah, ada gerakan tari yang rumit. Gerakan tari yang mudah yaitu gerakan tari salah satu bagian tubuh, seperti gerakan kepala, tangan, dan kaki. Nah, kalau yang namanya gerakan tari yang mudah itu cuma ada satu gerakan saja. Misalnya gerakan kepala saja, atau gerakan tangan saja, dan gerakan kaki saja. Misalnya gerakan kepala, kepala menengok ke kanan, ke kiri, mengangguk, atau menengadah, atau geleng kanan, geleng kiri. Ya, kalau tangan misalnya melambaikan tangan, mengayunkan tangan ke depan, atau membuka tangan ke kanan dan ke kiri. Kalau kaki misalnya kaki melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Nah, itu contoh gerakan tari yang mudah. Gerakan mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang termasuk gerakan tari yang mudah. Nah, kemudian yang kedua, ada gerakan tari yang rumit, yaitu gerakan gabungan anggota tubuh, seperti gabungan gerakan tangan dan kaki atau kepala dengan tangan, gabungan gerakan kedua kaki jinjit dan pergelangan tangan diputar, termasuk gerakan tari yang sulit. Nah, rumit itu artinya sulit ya anak-anak ya, contohnya seperti ini. Jadi gerakan tari yang rumit itu kita menggabungkan beberapa gerakan. Misalnya kepalanya nengok kanan kiri, tangannya sambil diputar, kemudian kakinya agak nekuk seperti ini. Ya, kemudian misalnya gerakan kepala mengangguk, gerakan tangan membuka ke kanan dan ke kiri, kaki sambil maju ke depan, misalnya begitu. Jadi menggabungkan 2 atau lebih gerakan anggota tubuh.
Itu yang dinamakan gerakan tari yang rumit. Semoga anak-anak paham ya. Kalau kurang paham nanti bisa dipelajari kembali. Sekarang halaman 50 yang bawah ya. Edo akan membuat pagar taman dari bambu. Edo memotong bambu menjadi 2 bagian sama panjang. Setiap satu bagian bambu disebut titik-titik. Nah, ini ya. Kalau satu bambu dipotong menjadi 2 bagian sama panjang, setiap bagiannya bernilai 1/2 atau setengah. Laras bertugas membagikan makanan. Laras memotong kue menjadi 3 bagian sama besar. Kuenya 1, kemudian dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap satu bagian kue disebut 1/3. 1 dibagi 3, 1/3 atau 1/3. Yoga menggambar segi 4. Kemudian segi 4 dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Segi 4-nya ada 1, kemudian dibagi 4 sama besar, berarti 1 bagi 4 atau 1/4. Setiap satu bagian segi 4 disebut 1/4. Ini mudah anak-anak ya. Tinggal kalian mengamati dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar. Kalau dibagi 2 berarti 1/2 atau setengah. Kalau dibagi 3 berarti 1/3 atau 1/3. Kalau dibagi 4 berarti 1/4 atau 1/4. Demikian seterusnya ya. Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal ini. Tulislah 1/2, 1/3 atau 1/4 pada masing-masing gambar untuk bagian yang berwarna. Jadi dalam gambar ini sudah ada yang diberi warna satu bagian. Nah, satu bagian yang diberi warna itu nilainya berapa? Contohnya nomor 1. Satu gambar ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang diwarnai ini 1. Berarti yang diwarnai ini bernilai 1/4. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Branum sudah memberi contoh, anak-anak boleh meniru ini. Nomor 2, 1/3. Nomor 3, setengah atau 1/2. Nomor 4, setengah atau 1/2. Nomor 5, 1/4. Nomor 6, 1/3. Nomor 7, 1/3. Nomor 8, setengah atau 1/2. Nomor 9, 1/3. Nomor 10, 1/3. Nomor 11, 1/3. Nomor 12, 1/3. Oke, paham ya anak-anak ya? Baik anak-anak, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, Branum ingatkan ya, tetap semangat belajar di rumah. Pembiasaan yang baik harus tetap dilakukan. Sholat 5 waktu, sholat duha, membantu orang tua, mengaji, dan menghafal. Silakan dihafalkan kembali. Setorannya yang belum disetorkan, yuk dihafalkan yuk.
mumpung hari ini tidak ada tugas classroom. Dan yang kemarin belum mengerjakan tugas classroom, ayo dikerjakan hari ini supaya besok hari Senin tidak numpuk dengan tugas classroom yang baru. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Beranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.